Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Halo, selamat datang di Ngopila, ngobrol pintar di Bataranila. Di, Ngop- di Ngopila, kita nggak cuma ngobrol tentang soal hasil akhirnya aja, tapi kita juga ngobrolin tentang prosesnya, jatuh bangunnya, pelajaran-pelajarannya, juga cerita-cerita yang seringkali nggak masuk ke dalam CV, tapi inspiratif banget. Episode kali ini, kita ngobrolnya sama Kak Anca, ngobrolin tentang perjalanan yang menurutku menarik banget, karena seringkali karena eh, temanya itu dari relawan literasi menjadi ASN di Perpusnas. Itu, halo Kanca, gimana kabarnya? alhamdulillah baik Apakah baik. baik? Gimana Syah kabarnya? Baik, baik Kak, alhamdulillah. Di sini lagi hujan. Di sana gimana Kak cuacanya? Semalam hujan dari jam Oh, berapa ya? Jam 11 kayaknya. di sini baru banget hujan ini masih rintik. Sebelum mulai lebih jauh, ini di film-film tuh kan biasanya sebelum filmnya tayang full, itu tuh ada trailernya dulu kan Kak. Nah, aku mau di sini Kanca boleh dong perkenalkan diri Kanca tapi ala-ala trailer film gitu. Kayak di di trailer itu harus ada apa aja, scene-scene atau potongan-potongan cerita apa aja yang harusnya orang-orang tahu dulu nih tentang Kanca. Eh, Sekarang ya. Baik, terima kasih Sah. Ini panggilannya apa nih? Sahaz ya? Syahras Kak. Sahraz. Atau Oke, panggil Asa aja nggak apa-apa. oke, makasih Asa. Bismillah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Ransyah. Atau teman-teman bisa manggil Anca. Biasanya kalau anak-anak di gubuk literasi di Pustaka Geliat itu manggil aku Mas Anca. Dan ya betul, dari judulnya, dari relawan literasi sampai ke perpustakaan nasional, kita ntar akan bahas tentang perjalanan hidup dan lebih penting lagi tentang momentum CPNS nanti. Mungkin barangkali ketika ada obrolan seperti ini akan membuka referensi baru tentang pengalaman di CPNS nantinya untuk persiapan teman-teman juga. Kayak gitu, Syah. Oke, Kanca ini sekarang lagi jadi ASN di Perpusnas RI ya. Itu aku penasaran banget loh Kak tentang perjalanan-perjalanan Kakak, awal mulanya dari mana, terus kok bisa sampai tembus gitu. Tapi sebelum itu kita mau tarik dulu nih Kak dari awal perjalanan Kakak di D3 Perpustakaan Universitas Lampung. Kenapa sih Kak bisa milih di D3 Perpustakaan Lampung gitu? Apakah pilihan Kakak sendiri? Ceritanya gimana tuh Kak? Oke, aku izin cerita dulu ya, Syah. Sebenarnya aku tuh dari SMA sangat aktif untuk organisasi. Jadi memang kemampuanku banyak di public speaking. Maka dari itu sebenarnya untuk S1 aku pengennya di ilmu komunikasi. Aku nyoba di UIN gagal, di Unila juga gagal. Bahkan ikut waktu zamanku itu ada senam PTN, aku ikut Ilkom itu gagal, terus SBM juga ikut jurusan ilmu komunikasi juga gagal. Terus aku nggak mau nyerah gitu aja. Jadi ada pilihan di D3, itu aku milih ilmu perpustakaan. Sebenarnya haluannya akan ke ilmu komunikasi. Jadi aku pikir ketika nanti di D3 lulus, aku ngelanjut di S1 ilmu komunikasi. Tapi perjalanan yang panjang di D3 perpustakaan, aku nyaman gitu kayak menemukan rumah baru di D3 perpustakaan. Ya udah jadi aku memilih untuk melanjutkan di ilmu perpustakaan, tidak ke ilmu komunikasi. Begitu sah. Pas masuk keterima nih di D3 Perpustakaan, Kakak ada gambaran nggak? Kayak bakal jadi apa atau mau kayak gimana ke depannya? Hmm, Waktu itu ya, Syah, kebetulan aku juga di UIN keterima di S1 Manajemen Syariah dan aku keterima di D3 Perpustakaan. Jadi ada dua pilihan sebenarnya waktu itu. Tapi pas aku ngobrol sama orang tua dan lain sebagainya, jadilah aku memilih di Unila. Karena memang targetku sebenarnya untuk melanjutkan organisasi aja. Kayak aku ikut BEM, aku ikut organisasi himpunan mahasiswa di Unila dan lain sebagainya. BPM. Terus aku juga nggak ada kepikiranmu ada yang namanya gubuk literasi itu ada, baca di Bataranila juga ada. Bener-bener nggak ada kepikiran untuk hal itu. Jadi pengennya lulus kuliah S1 di ilmu komunikasi. Itu awal niatku di D3 perpustakaan sih. Hmm, jadi belum ada Jadi gambaran memang apa ya? mau.
emang belum ada target ya? Iya belum ada target karena emang nggak sengaja buat masuk di D3 perpustakaan pilihan terakhir, tapi ya itu dari pilihan terakhir membawa aku sejauh ini. Karena waktu itu jujur saya terpukul ya karena ikut SNMPTN gagal, SBM juga gagal. Ya wajar kan jadi manusia kita kecewa. Tapi waktu aku terpuruk banget aku Iya. baca dari kalimat Ali bin Abu Thalib ya dia itu bilang kayak gini, kalau aku berhasil itu kemauanku, tapi kalau misalkan aku gagal itu kemauan Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya aku percaya bahwasanya ini adalah garisku gitu. Oh, keren banget. Jadi ada quotes yang benar-benar ngubah hidup kakak itu ya. Ngubah cara pandang Iya. kakak terhadap takdir di D3 perpustakaan. Oh, keren banget lagi Mm-mm. quotesnya dari Ali bin Abi Thalib. Berarti Iya. ada nggak sih kak waktu di mana atau pengalaman yang benar-benar bikin kakak ngerasa kayaknya emang beneran di sini deh passionku gitu. Kayak selain dari pengalaman organisasi kah atau dari pengalaman belajarnya di D3 perpustakaan dan lain-lain. Oke, sebenarnya aku menemukan sensasi nyamannya waktu ketika aku menjadi ketua himpunan mahasiswa di 3 perpustakaan. Waktu itu kita membuat yang namanya lapak baca di salah satu desa. Dan ketika program itu jalan, aku kayak ngerasa senang aja ketika anak-anak senyum, ketika anak-anak ketawa-ketawa, menggambar dan lain sebagainya. Itu aku menemukan di situ nyaman di 3 perpustakaan. Itu program lapak baca di Himadikus waktu itu jadi cikal bakal terjadinya gubuk literasi itu yang berdiri tahun 2021 itu sih. Jadi itu mulai dari situ aku ngeliat anak-anak, kayaknya ini deh prodi yang memang aku seriusin kayak gitu. Aku sama-sama teman-temanku ini. Halo anak-anak gubuk, Rani, terus Farel, Dilila, keren. Ya teman-teman, semoga dapat insight ya teman-teman ya, walaupun sedikit. Kita nggak tahu hidayah datang dari mana. Siapa tahu obrolan-obrolan kayak gini yang bisa jadi teman-teman pemicu untuk terus berproses. Gitu ya. Oh, ternyata ini teman-teman terancam dari gubuk literasi itu ya. Hai, hai Ya, semua. banyak banyak dari teman-teman gubuk. Halo semuanya. Ini belum nyapa, tadi aku belum nyapa-nyapa teman-teman yang datang. Selamat datang semuanya. Oke, lanjut ke ini aja kali Kak, karena udah ngomong tentang gubuk literasi. Aku penasaran banget. Jujur ya Kak, sebelum aku masuk D3 perpustakaan, aku juga kan masuk D3 perpustakaan sekarang angkatan 2000 dan angkatan 2025. Itu aku Boleh udah ditingkat pernah, dong. ya aku udah pernah ngepoin IG-nya gubuk literasi. Dan aku gak nyangka ternyata foundernya itu, sebelumnya aku gak tahu foundernya adalah alumni dari D3 perpustakaan. Aku tuh wondering gitu Kak, sebenarnya di bubuk literasi itu berangkatnya atau lahir itu dari mimpi Kak Anca sendiri atau dari keresahan Kak Anca nih? Lahirnya dari mana tuh Kak? Boleh dong ceritain tentang lahirnya bubuk literasi. Oke, aku izin cerita ya. Sebenarnya nggak mimpi-mimpi banget sih, Sa. Cikal bakal adanya gubuk literasi memang kegiatan kita di Himadipus program lapak baca di awal-awal. Kebetulan waktu itu menggagas di desaku. Nah, dari antusias adik-adik, aku menggodok karena Himadipus fokus ke apa namanya program nasional. Jadi aku coba koordinasi dengan teman-teman yang lain, terutama ada Mbak Mutia, Mas Kanzul, Mbak Indi, dan yang lainnya juga. Akhirnya aku buka tuh gubuk literasi karena dulu kan kita COVID ya, peralihan. Anak-anak tetap aja disuruh di rumah tapi kumpulnya malah main HP. Nah itu yang bikin kita resah. Kenapa sih bisa kayak gini? Terus lagi banyak momen PR pekerjaan rumah malah dikerjain sama orang tua. Jadi anak-anak tidak mendapatkan hak belajarnya. Udah dirumahkan, terus PR-nya dikerjakan orang tua. Jadi anak sulit untuk berkembang. Nah dari situlah kita buat yang namanya gubuk literasi. Kegiatan dulu awal juga cuma membaca biasa gitu, tapi perkembangan banyak volunteer. Waktu itu ada Vivi, ada Kla, ada Kirana sama Wawa untuk awal-awal volunteer baru. Nah dari situ kita terus berkembang, kita buat struktur organisasi yang jelas. Walaupun memang ya sangat sedih ya tahun ini tahun gubuk literasi tidak hidup mati lah istilahnya, mau mati juga enggak, mau hidup juga enggak, kita melakukan kegiatan sekarang ini sebulan sekali. Jadi banyak faktor yang memang kita kesulitan untuk mengembangkan gubuk literasi di tahun 2026 kayak gitu. Padahal tahun ini insya Allah di Agustus kita udah 5 tahun berjuang di dalam literasi. Itu sisa dari gubuk literasi tersebut.
Hmm, berarti emang jujur menarik banget. Berarti ada emang munculnya awalnya dari satu kegiatan, terus abis itu Kak Anca bisa mengobservasi, bisa ngelihat, mengamati, ternyata seantusias itu sampai ada muncul keresahan-keresahan di tentang belajar anak dan kumpul-kumpul anak saat COVID itu ya Kak. Betul. Hmm, Dan sebenarnya banyak sih dorongan-dorongan dari benar-benar. dosen juga, terutama Pak Purwanto sebagai mentorku, terus ada Bu Arnila, dan Bu Winda, serta Bu Renti juga sebagai pendamping untuk masalah-masalah terkait literasi, terutama di pengembangan anak. Jadi memang alhamdulillah nggak cuma sendiri sih sebenarnya, jadi foundernya founder semua kali ya, bukan aku doang gitu. Iya. Dan banyak juga volunteer yang ngebantu sampai saat ini, ada banyak, Mas Hendra juga bantu, banyak pokoknya, alhamdulillah lah, pokoknya ketemu dengan orang-orang baik gitu. Jadi bukan aku yang foundernya, jadi semua founder kali ya. Kakak salah satu founder. Iya, salah satu di banyak orang gitu. Ah, Iya, kakak suka merendah begitu Kak? bukan bukan rendah, gak pede aja. Nggak pede, pede lah Kak. Keren banget loh Kak Anca nih. Ini aku Alhamdulillah. pertama kali ketemu Kak Anca itu waktu di acara 5 Dipus ya Kak, waktu tahun 2025 itu family gathering kalau nggak salah. Itu kakak datang nggak sih? Ya Datang di situ. datang. Aku pertama kali ngeliat Kak Anca di situ. Terus kayak, keren, keren, keren. Terus tadi Gubuk itu udah jalan 5 tahun ya Kak. Mau jalan Ya, 5 tahun di Agustus ini. Ada nggak sih Kak? Pastilah, pasti ada fase-fase di mana eh, naik turunnya Kakak sebagai founder ya, salah satu founder itu kayak udahlah ini berhentiin aja atau kayak gimana gitu. Ada perasaan gitu nggak sih Kak di tengah-tengah di perjalanan Kakak selama ini? pastilah sebenarnya. Bahkan di tahun ini kan memang kita memutuskan untuk tidak berkegiatan. Karena salah satunya di anak-anak juga sih. Anak-anak udah mulai tumbuh dewasa, yang tadinya kelas 2 sekarang udah kelas Benar-benar. berapa, udah SMP. Jadi anak-anak malu untuk berkegiatan di gubuk literasi, yang tadinya bisa mencapai 40 orang di gubuk, sekarang paling 10, 15. Jadi sedikit. Jadi ya itu, kalau untuk SDM volunteer, alhamdulillah kita banyak sih sebenarnya peminat dari gubuk literasi, bahkan dari mahasiswa-mahasiswa yang ingin kolaborasi juga sangat antusias, tapi lebih ke anak-anak yang sudah tumbuh dewasa, ya itu semakin sempit. Dan kalaupun gubuk itu akan ada lagi, menurutku memang harus di tempat lain yang memang mempunyai SDM yang cukup anak-anaknya gitu. Kita juga waktu tahun 2025, 2000 ya 25, kita juga banyak membuka kegiatan di luar gubuk literasi di Lampung Selatan juga, terus di kecamatan lain. Nah, itu bentuk ikhtiar kita untuk terus mengepakkan sayap dari kegiatan-kegiatan kita. Begitu, Sah. Oh, menarik banget. Jadi ada inovasi-inovasi baru yang sebenarnya mau narik menjangkau anak-anak di luar lingkungan gubuk gitu ya Kak. Hmm, Betul. biar lebih biar audiensnya atau itunya lebih banyak. Berarti Betul. tapi Kak, apa sih yang bikin Kakak bertahan di dunia literasi itu? Ya berarti udah berapa tahun Kak di dunia literasi dan kenapa bertahan? Oke. Mungkin aku mewakili teman-teman dari pegiat literasi juga ya, volunteer-volunteer juga. Kenapa sih kita masih bertahan untuk berkegiatan? Karena ya kita digaji, sebenarnya digaji bukan tentang uang ya, tapi tentang kebahagiaan anak-anak. Itu gaji yang kami terima gitu, senyuman mereka, kebahagiaan mereka. Apalagi kayak pas anak-anak udah naikkan kelas, itu banyak ibu-ibu yang ngelapor, Ca, ini anakku udah ranking 1, ranking 3. Ca, ini anakku menang lomba. Nah, itu menurutku gaji yang tak ternilai. Maka dari itu kita terus bergerak ya dari situ, dari oh ada loh dampaknya. Oh, kita ini nggak cuman hidup buat kita sendiri, ada orang lain yang bisa kita kasih manfaat dari diri kita sendiri. Jadi berkuliah itu bukan tentang kamu dan Tuhan aja. Kamu harus bisa mengembangkan apa yang kamu dapat di perkuliahan untuk bisa bermanfaat ke orang lain. Begitu sih kalau kami. Dan memang ada hadis ya. Aku selalu memegang penuh dengan hadis ini. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Itu sih yang kita pegang. Oh iya, iya sih Kak. Kayak untuk apa kita jadi manusia kalau nggak bermanfaat untuk orang lain gitu ya.
karena kan dunia dunia literasi itu katanya literasi di Indonesia itu menurun gitu Kak. Menurut Kakak Hmm. menurun nggak sih? Atau menurut Kakak kayak gimana sih Kak dunia literasi kita saat ini? Sebenarnya kalau misalkan dari aku baca kemarin tulisan dari Pak Purwanto ya, memang faktanya Indonesia itu masih di bawah negara-negara tetangga kayak Thailand dan sebagainya. Tapi sebenarnya nggak buruk-buruk amat sebenarnya untuk minat baca anak-anak di Indonesia. Memang masalah utamanya adalah di minimnya fasilitas gitu. Anak-anak suka kok baca kalau misalkan ada buku yang memang mereka suka. Tapi kan pada kenyataannya anak-anak itu buku di rumah itu bukan buku-buku novel kayak gini, tapi melainkan buku-buku LKS, buku-buku Hmm. cetak. Ya, gimana anak suka baca kalau misalkan buku yang dia pengen aja nggak ada. Nah, adanya gubuk waktu itu juga, anak-anak suka baca kok, karena banyak bukunya. Kenapa mereka nggak suka baca ya karena nggak ada bukunya, begitu. Jadi kalau misalkan akses itu dilebarkan, aku yakin si minat baca akan bertumbuh, gitu. Ya, karena biasanya buku-bukunya tuh dianggap bosenin gitu ya Kak. Anak-anak kan gak sesuai sama minatnya anak-anak. Ya betul. Jadi kalau pemerintah, udah, oke deh, lanjut. Oke, lanjut. Kita mau masuk ke step selanjutnya yaitu Kakak di Perpusnas nih Kak, sebagai ASN Perpusnas. Karena pertama kali Kakak merasa eh, Perpusnas itu bisa dicapai, ASN Perpusnas itu bisa eh, dijaki, bisa dilangkahi oleh Kakak. Bukan langkahi ya, kalau dilangkahi itu seakan negatif. Bisa diinjak, bisa di apa ya? Bisa jadi suatu tempat di mana Kakak itu bekerja, di mana Kakak itu menjadikan rumah mungkin. Itu motivasi awal atau kepikiran awalnya itu dari mana? Hmm. Hmm. Sebenarnya kenapa Perpustakaan Nasional? Karena dulu sebenarnya pernah magang juga di tahun 2022 awal Januari. Itu aku pernah magang di Perpustakaan Nasional. Jadi kupikir kalau misalkan aku nyebur di perpustakaan di D3, kenapa nggak langsung ke induknya? Jadi waktu itu aku langsung belajar Hmm. di Perpusnas. Nah, setelah belajar magang selama kurang lebih 1,5 bulan, kayaknya aku pengen banget memutuskan untuk kerja di sini walaupun memang sangat jauh ya, sangat jauh visi ke sono. Tapi ya udah, aku coba meyakinkan diriku aja dan ternyata ya sampai di sini alhamdulillah gitu. Jadi awalnya karena magang, magang itu emang inisiasi Kakak pribadi atau program dari kuliah Kak? Dari Jadi, prodi? kan waktu itu memang kita itu disuruh magang, tapi Hmm. memang bebas mau di mana gitu. Menarik banget soalnya fun fact ya Kak, aku pun nargetin untuk magang di Perpustakaan Nasional. Tahun depan berarti. Sekarang aku semester 2 naik semester 3 semester 5 nanti aku magang sekitar 6 bulan. Itu gimana Kak? Boleh dong ceritain dikit magang di Perpusnas itu kayak gimana pada tahun itu? Oke, sebenarnya waktu itu agak susah banget buat ke Perpustakaan Nasional karena memang ini ya, karena waktu itu kan peralihan COVID, terus masih banyak juga COVID-COVID yang muncul. Terus aku coba pakai surat dan itu lama banget, berminggu-minggu. Terus aku ya minta bantuan ke dosenku Pak Purwanto untuk bantu arahan dan ternyata beliau membantu alhamdulillah terus masuklah di magang tahun 2022 dan ternyata ya asik karena magang di sana itu kita di rolling dari lantai 1 sampai lantai 24 gitu. Jadi 2 hari untuk magang di sana. Jadi kayak ya udah seru aja ketemu pengunjung dan lain sebagainya dan apa ya, pustakawan di sana sangat sangat ramah sih gitu. Beda mungkin di provinsi kali. Aduh. Iya. Ya ada maksudnya. Iya. Pengalaman kakak masih ingat gak kayak hal-hal atau kejadian-kejadian apa yang bikin kakak eh, pokoknya selama masa magang itu kejadian apa yang paling kakak ingat gitu? Selama magang, ya itu ketemu banyak teman-teman di luar provinsi Lampung itu sih sebenarnya. Sampai sekarang kita masih aktif buat komunikasi sih. Hmm, sama temen-temennya itu ya.
Iya, betul. Menurut Kak Anca sendiri ini, seberapa apa peran yang terpenting untuk menuju perjalanan kakak di ASN Perpusnas ini? Apakah organisasi, apakah relawan gubuk atau relawan literasi, atau mungkin justru akademiknya di segi akademik? Enggak sih sebenarnya, yang paling penting sampai di sini sebenarnya doa dari anak-anak bubuk sih yang kecil-kecil bocil-bocil itu. Mereka kan kadang-kadang senang terus kadang-kadang bilang makasih terus dengan tanpa sadar dia ngedoain ya mungkin doa dari anak-anak itu yang diijabah sama Allah buat alhamdulillah lancar dari perjalanannya walaupun memang nggak lancar-lancar banget sih banyak bergejolak juga Oke, oke. dinamika yang aku rasain jadi ya mungkin kelihatannya enak ya enak-enak aja tapi kan di belakang itu banyak hal yang nggak bisa diceritain gitu. Kan itu dia, kalau di media sosial atau di kehidupan kita nih, pasti yang dia perlihatkan adalah yang enak-enaknya aja ya kan Kak? Betul. Sekarang, kalau gitu boleh nggak Kak ceritain sedikit apa perjalanan yang menurut Kakak eh, ini tuh kurang enak untuk di kehidupan tuh pahitnya lah, pahitnya di dunia literasi, di dunia volunteer, dunia organisasi dan segala macam. Dunia Apa ya perpusnas. baiknya ya sebenarnya kalau untuk di dunia organisasi enggak sih alhamdulillah cukup-cukup ya dinamika pasang surut semangat aja tapi lebih ke mungkin dari internal dari keluarga dari hal-hal yang memang nggak pernah kupikirin itu ada terjadi masalah itu jadi situnya baiknya gitu tapi kalau organisasi aman sih gitu. Kalau perjalanan Kakak menuju ASN itu bagian tersulitnya apa sih Kak? Kayak proses apanya atau mungkin proses tesnya aja ya? Kalau misalkan berjalan ke ya sama sih kayak teman-teman yang lain kita harus bersiap buat nyari strategi yang baik untuk tembus ke CPNS gitu. Hmm, ada nggak sih Kak sesuatu yang beda? Kan Kakak udah jadi bagian dari Perpusnas nih. Mm-mm. Bagi bagi kita, bagi Kak Anca yang sebelumnya belum jadi bagian dari Perpusnas, itu bayangan Kakak tentang Perpusnas itu apa? Dan sekarang Kakak sebagai bagian dari Perpusnas, oh ternyata ini loh gitu. Ada nggak Kak kayak kayak gitu? Ya, bayanganku ketika masuk Perpusnas, pikirku jadi, halo selamat datang ibu, mau pilih buku yang mana? Ternyata enggak, aku ngangkat capek banget. Ini ada teman-temanku juga tuh, jadi otot-otot kita jadi gede. Ya, karena kebetulan kita di unit deposit, Syah, kita suka membuka paket penerbit, terus ngangkat kardus. Jadi kayak, wah ternyata apa yang kubayangkan dulu menjadi pelayanan publik, tapi kita di dapurnya gitu. Hmm. Tapi dari situ kita tahu sih kayak undang-undang apa serah simpan KCKR ternyata itu ada dan kita langsung ke penerbitnya langsung gitu. Jadi Serunya di situ. Nggak jadi serunya banyak yang ngangkat. jadi banyak pelajaran-pelajaran baru yang Kakak dapetin gitu dari posisi Kakak saat ini yang sebelumnya belum pernah Kakak bayangkan gitu ya. Ya, betul. Terus Kak, eh, kalau ceritain, boleh nggak sih Kak ceritain kehidupan Kakak a day in your life as eh, staff Perpusnas, sehari aja menyenangkannya atau yang biasanya tuh kayak gimana sih Kak kesehariannya, rutinitasnya? Kalau keseharian hidup nih ya, bangun pagi, kerja jam setengah, sebenarnya kayak biasa aja sah hidup biasa. Kerja nih terus Hmm. habis kerja aku biasanya ngambil paket dari penerbit buku-buku terus aku bukain tuh terus ya udah aku registrasi ke aplikasi di website Inlist di aplikasi Inlist habis itu udah terus kita buat gini dah nah ada contoh itu kita ada punggung buku di dalamnya juga ada nomor inventaris ya begini kerjaanku dan bersyukurnya kan kenapa aku di deposit karena kita bisa baca buku sepuasnya kita bisa minjem kita bisa ngambil buku di mana buku apapun yang ada di Indonesia kan kita ada privilege untuk itulah Privilege banget itu Kak. ya sangat sangat jadi sayang banget kalau misalkan orang-orang di deposit nggak suka baca buku. Padahal ada banyak banget buku pilihan bukunya. Mm-mm, betul.
tadi kan kakak juga kan pasti melewati persiapan-persiapan untuk ke Perpusnas CPNS itu banyak banget kan Kak. Itu jujur penasaran sih. Aku pun ada niatan persiapan lah untuk CPNS itu. Kira-kira untuk teman-teman juga nih, siapa tahu ada yang berniat sama, ada yang punya mimpi sama untuk jadi CPNS di Perpusnas. Itu boleh nggak sih Kak berbagi apa aja? Kita harus mulai dari mana nih Kak untuk Oke. persiapannya? Oke, terima kasih Sa. Berarti ini kita masuk sesi tips Tips, ya dari benar. CPNS ya. Benar-benar. Aku izin buat teman-teman kawan-kawanku juga yang udah alhamdulillah udah PNS kemarin. Jadi mungkin kalau ada tambahan ya dipersilakan, dan teman-teman yang ingin mencoba strategi untuk persiapan CPNS boleh nih dengerin ini. Kalau menurutku itu ada 5 tahap. Lima Hmm. tahap yang buat aku bisa tembus di perpustakaan nasional. Yang pertama adalah tulis tujuan hidup. Terkadang kita tuh banyak banget harapan atau mimpi-mimpi yang kita pengenin, tapi kita lupa untuk nulisnya. Karena terkadang kita mau A hari ini, tapi besok akan lupa. Jadi itu menurut gue, tulis mimpi-mimpi besar teman-teman itu ada di boleh di buku, boleh di tembok, boleh dan lain sebagainya. Aku pernah, aku izin ngirim foto, bisa nggak ya di sini ya? Kak, share screen Aku pakai HP susah kalau saya screen ya. boleh dikirim ke ini aja. Hmm, sabar, aku buka dulu. Oke, aku izin ngirim ya. Nah, yang pertama adalah tulis tujuan hidupmu. Aku percaya nggak percaya, tahun 2024 itu aku nulis apapun yang aku pengen. Dari jangka panjangnya apa, jangka pendeknya apa. Kayak jangka panjang nih, sebenarnya kita tuh harus tulis, aku dapat kalimat bagus banget dari yang kubaca, bersikap tidak realistis pada mimpi. Jadi apapun kalian yang inginkan, walaupun sebenarnya nggak realistis, tulis aja udah. Kayak waktu itu, aku nulis S2, terus aku nulis PNS, sedangkan dari keluargaku, dari buyut-buyutku, dari tante-tanteku itu nggak ada yang namanya PNS. Jadi aku nggak punya role model untuk jadi PNS. Terus S2, gimana mau jadi S2, orang aku aja baru D3 ya kan, tapi aku tulis-tulis aja. Terus ada tuh di bawahnya yang namanya jangka pendek. Jangka pendek itu jangka tahunan yang bisa kamu realisasikan kemungkinan besarnya. Nah, seperti apa? Kayak waktu itu tahun 2024 aku tulis aja daftar S1, daftar CPNS atau P3. Aku coba apa tuh, apalagi tuh, pokoknya ada tuh di situ. Nah, dari situ aku coba buat per hari itu, walaupun memang bertahan sebulan ya, tapi ya alhamdulillah untuk bulan yang kedepannya kayak seminggu 3 kali aja gitu-gitu, tapi kan lumayan. Nah, itu nggak apa-apa kalau teman-teman menulis untuk ditempel di dinding, terus di buku juga nggak ada masalah juga, kayak gitu. Itu yang pertama, yaitu tulis mimpi-mimpimu. Yang kedua, nah ini penting banget, buat skema belajar yang menurut kalian efektif dan efisien. Nah ini menurutku ya, ini waktu belajarku zaman dulu 2024. Yang pertama, kita tuh perlu dari sekarang tuh momentum baik deh, karena kan yang pertama kita masih menerima bocoran-bocoran tentang adanya CPNS bukan atau tidak, walaupun memang surat edaran resmi dari PAN RB itu kan belum ada ya untuk bukaan kapan. Nah tapi udah ada bocoran, ini adalah momentum kita untuk ngambil start dibandingkan teman-teman yang lain. Nah dari sekarang menurutku dari seminggu itu cukup 3 hari aja teman-teman belajar. Contohnya gini, Senin kamu belajar TWK, berapa menit, nggak perlu lama-lama, 30 menit atau 40 menit, kamu bisa baca teori 15 menit, sisanya ngerjain soal. Terus Selasa libur, Rabu kamu belajar TIU, sama metodenya, 15 menit kamu teori, sisanya kamu ngerjain soal. Setelah itu Jumat kamu belajar TKP, habis itu Sabtu atau Minggunya kalau lagi senggang baru tuh kamu full ngerjain soal dari YouTube, dari buku-buku, itu banyak banget. Itu yang pertama untuk skema belajar. Yang kedua, di Hamin 1 bulan, kamu sering-sering deh tes TO. Terkadang TO itu
kalau orang mikir buat apa sih, udahlah nanti aja biar surprise dan lain sebagainya. Jangan teman-teman. Kenapa TO itu penting? Karena yang pertama, kamu bisa ngatur waktu kamu dalam pengerjaan soal. Terus yang kedua, kamu bisa jajal nih metode apa yang bisa kita pilih. Contohnya aku waktu itu aku ngikut ini temanku Anggra ini dan ternyata enak banget ini metode. Nah, waktu pengerjaan SKD itu aku memilih kan memang TWK, TIU, dan TKP itu pengerjaannya berurutan kayak gitu. Tapi aku memilih kayak gini. Yang pertama, karena harus fokus, aku ngerjain TWK. Karena TWK ini bumerang, Isa. Emang harus fokus banget untuk mengerjakan TWK ini. Lalu yang kedua TIU. Nah, tapi aku tidak mengerjakan keseluruhan TIU. Aku cuma mengerjakan yang figural. Untuk rumus-rumus aku tinggalin dulu. Lalu setelah itu baru ke TKP. TKP udah selesai, baru aku kembali lagi ke TIU untuk mengerjakan rumus-rumus yang membutuhkan pikiran dan ketenangan. Kayak gitu. Itu yang kedua. Jadi teman-teman bebas sih mau TKP dulu, habis itu TIU atau TKP itu seterah gimana nyaman teman-teman. Nah, yang ketiga, teman-teman menurutku ya harus ikut influencer yang sounding tentang CPNS nih, aku kasih tahu nih yang di YouTube ya, yang sering banget aku tonton dan teman-temanku yang CPNS yang dari Perpusnas itu merekomendasi yang pertama Alfaiz, ada Viracun, terus ada kalau TIU itu aku lebih ke Sang Tutor, terus Dendi R itu ada pokoknya YouTube Dendi R itu TWK. Jadi kalau dan TKP itu biasanya Fandi AP. Jadi ada 5 tuh. Alfaiz, Viracun, Sang Tutor, DDR, dan Fandi AP. Nah, itu bisa kalian ikutin di YouTube tuh. Banyak banget soal-soalnya. Biasanya mereka ngerjain 10 soal gitu. Kamu ikutin aja. Terus, dan satu lagi, aku memilih aplikasi jadi ASN untuk belajar. Jadi memang nggak ada les-lesan. Tapi dari situ aku coba belajar di semua influencer dan aplikasi tersebut. Terus yang ketiga, tadi yang pertama tulis tujuan hidup, yang kedua buat skema belajar, lalu yang ketiga lebih baik teman-teman cari teman yang punya ambisi yang sama sih. Jadi saling mengingatkan, buat grup. Waktu itu aku ada 3 orang, Mas Rahman, Mas Dimas, dan aku. Waktu itu kita belajar bareng, kita juga di kafe untuk belajar, dan alhamdulillah 3-tiganya keterima. Yang Mas Rahman itu di Kementerian Agama Provinsi, terus Mas Dimas itu di UIN, dan aku di Perpustakaan Nasional. Dan memang menurutku penting banget circle yang baik. Terus yang keempat, nah ini tips, pilih formasi. Nah, dari caraku yang pertama survei hasil SKD tahun lalu, kan banyak ya, kita cek apa sih kementerian atau instansi yang SKD-nya tinggi-tinggi. Nah, itu bisa kamu hindari, itu bisa jadi senjata kamu untuk memilih formasi. Terus yang kedua, kalau kamu pede, kalau kamu pinter, boleh tuh kamu pilih yang ada TOEFL-nya, karena aku yakin itu saingannya sedikit tapi berkualitas. Kalau PD mending di situ gitu, karena ada TOEFL-nya juga. Orang-orang malas buat ngadain TOEFL. Kemarin aja di Jakarta ya, provinsi ya, di dinas provinsi yang gajinya gede banget dibandingkan kementerian pusat di DKI Jakarta, itu banyak yang kosong karena gak ada yang daftar kayak gitu. Terus yang selanjutnya, pilih formasi yang satu jurusan deh. Jadi ada tuh penerimaan formasi, misalkan buka 3, misal 3 orang, tapi jurusan itu banyak, ada jurusan ilmu komunikasi, manajemen, dan sebagainya, itu akan susah kamu bersaing. Mending pilih formasi yang satu jurusan, yang spesifik dari jurusanmu aja. Nah itu. Dan yang terakhir dari pilihan formasi, kamu kalau misalkan ingin ke daerah, cari TPP-nya. Kalau di kementerian atau di pusat kan tukin, tapi kalau di daerah biasanya bahasanya TPP. Ada juga instansi yang nggak ngasih TPP, jadi banyak yang nyesel juga waktu zaman waktu itu. Nah itu sih dari cara pemilihan formasi. Dan terakhir nih, ini sangat sangat penting ya menurutku. Yang terakhir adalah jalur langit. Nah itu sih sebenarnya. Ada banyak ya yang bisa teman-teman lakukan, kayak mungkin sholat duha dikencengin, terus sedekah subuh, terus sama kalau aku dulu minta maaf sama saudara-saudara, terus minta doanya untuk kelancaran. Udah sih itu aja. Jadi ada 5.
Yang pertama adalah tulis tujuan hidupmu di kertas maupun di dinding kamarmu. Lalu yang kedua, buat skema terbaik dari dirimu sendiri. Terus yang ketiga, cari teman yang sama-sama punya ambisi untuk tujuan yang sama. Terus yang keempat, pilih formasi karena ini penting banget. Sepintar-pintar kalian kalau misalkan salah pilih formasi, kalian tetap gagal. Dan yang kelima adalah jalur langit. Gitu sih, Sa. Jadi memang apa ya, ya kita ikhtiar dan setelahnya ya kita berpasrah lah gitu. Itu sih Hasilnya. dari aku. Oke Kak, ini udah noted banget. Aku udah nyatet semua poin-poin yang Kakak bilang tadi. Ini pasti bakal kepake banget sama aku. Karena jujur beneran aku tuh tadi ya aku bilang aku mau magang, target magang di Perpusnas, terus nanti ada niatan juga untuk jadi eh, staf Perpusnas juga. Ini pasti kepake banget sama aku dan pasti sama teman-teman yang lain juga yang pengen eh, jalannya menjelajahi jejaknya Kak Anca gitu ya. Sama kayak dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Aku serahkan dulu ke teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol santai. Tanya Kak, berarti Kakak tuh persiapannya dari mulai kapan sih Kak? Sebenarnya waktu pendaftaran itu udah mulai Langsung persiapan, fokusnya di situ sih. Karena awal-awal nggak ada cita-cita buat CPNS karena aku udah minder duluan, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya susah deh gitu. Tapi ya itu, karena punya teman yang 3 orang itu kayak sama-sama saling mengingatkan dan semangatin, ya udah aku pede motivasi. aja. Dan ternyata ya alhamdulillah. Iya sih Tadinya Kak. nggak pede karena emang dari keluarga aku nggak ada background kayak pendidikan PNS atau P3K, jadi memang baru banget di bidangku, di keluargaku. Itu. Tapi alhamdulillahnya Kakak keren banget Kakak bisa sampai di ASN Puskesmas itu. Ya, Ya, alhamdulillah. aku juga eh, sebenarnya awal-awal tuh nggak ada niatan kok loh Kak, nggak ada niatan mau ke perpusnas atau gimana. Tapi benar ada teman-teman yang emang memotivasi untuk eh, berkarir tuh lebih jauh gitu untuk ke ASN perpusnas terus ke luar negeri dan segala macam. Dan menurutku betul aku setuju banget circle itu sangat 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 mempengaruhi ya Kak. Tapi susah loh Kak mencari circle yang baik itu saat ini mungkin. Kakak eh, cara cari circle itu gimana sih Kak? Ini rada melenceng sedikit, tapi apakah mencari circle itu harus yang pinter banget ataukah harus yang milih-milih yang benar-benar eksklusif aja pinternya setinggi langit atau gimana? Enggak sih sebenarnya. Aku juga ketemu circle yang bertiga itu, Mas 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 Rahman sama Mas Dimas itu ya karena di kerjaan waktu dulu aja di Bapeda provinsi. Dan menurutku yang penting sholat sih udah itu aja. Karena kalau dia sholat ya tahu agama dan ya udah niat baik, insya Allah nanti tulus. Udah sih. Hmm. Ini Kak Delia mau bertanya? Boleh kita ngobrol bareng Kak? Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Eh, Kenalin nama aku Delila. Oh, Delia. Halo Kak Halo Kak Anja. Delia. Halo Denila. Nanya ya. Iya, aku mau tanya nih. Kan udah mendengarkan gimana caranya Kak Anja masuk ke dunia seperti itu. Tapi kan yang paling penting itu kan gimana bisa survive-nya ya sampai di sekarang gitu. Dan juga sering merhatiin Kak Anja itu bukan hanya masuk, tapi tuh tetap beradaptasi dan terus ngisi ilmunya Kak Anca. Nah, untuk di lingkungan yang baru, yang pastinya ada rasa minder, ada rasa takut, dan lain-lainnya, itu gimana Kak Anca bisa beradaptasi menurut aku secepat itu gitu. Dan setelah udah banyak yang Kak Anca laluin, apa sih pelajaran-pelajaran yang akhirnya Kak Anca dapat gitu setelah dengan memasuki fase yang... Delila. Gimana Kak jawabnya? Oke. Sambil survive. Gimana cara beradaptasi dengan cepat ya, bahasa Mbak Delila kan kayak gitu ya. Sebenarnya apa ya Del? Waktu pertama kali di perpustakaan nasional memang rasa minder itu ada dan takut itu ada, dan kayaknya ya semua manusia punya rasa itu. Tapi kupikir kalau aku minder aku nggak akan bertumbuh. Tapi ketika aku mencoba mau belajar dan terus belajar, aku yakin gelas yang kosong di dalam diriku akan terisi.
Jadi aku nggak peduli dengan rasa takut, rasa malu. Aku terus ingin belajar walaupun memang aku yakin dengan caraku ini banyak ditertawakan juga. Tapi aku nggak peduli dengan hal itu. Karena prinsip hidupku, kalau misalkan aku berada di suatu daerah, aku harus bisa bermanfaat gitu. Jadi tidak hanya di lingkungan perpustakaan nasional, kami juga setelah punya teman banyak di perpustakaan nasional, terutama di CPNS-nya, itu langsung buat gerakan baru yang namanya komunitas pustaka geliat. Dan dari situ kita sama aja kegiatan di gubuk literasi, tapi kita bedanya di Tanah Abang. Dan itu tuh harus dibiasakan kalau menurutku ya. Jadi nggak bisa tuh kalau kamu menunggu momen, harus kamu yang cari momen tersebut gitu. Itu sih Del. Terima Gimana kasih Kak Mas Aja. Dela? Iya Delila, semangat Delila, baru ini dia baru kompres. Selamat. Wow, selamat Kak Delila. Gitu Ya, Sa. ya berarti cara survive-nya emang beradaptasinya harus pengen belajar terus ya Kak. Kayak harus berpikir kita nih Mas, kita nih harus punya pikiran eh, ada hal yang belum kita pelajari. Kita harus terus mencari ilmunya. Kita nggak bisa tuh kesempatan datang ke kita, tapi harus kita yang mencari kesempatan itu. Ini ada satu lagi yang bertanya Kak dari Kak Anggra ini. Izin saya bacakan pertanyaannya ya Kak Anggra ini. Gimana kata Kak Anggra ini? Gimana sih strategi menentukan formasi CPNS-nya? Dan Kak tadi ya. Ya, Mm. tadi aku melanjutkan ya. Tadi aku menegaskan lagi-lagi jangan menunggu momen sih, ciptakan momen Kita kan ngomong. gitu Mbak Delila ya. Terus yang kedua cara pilih formasi ya. Tadi sebenarnya udah dijelasin Anggra ini. Yang pertama survei dulu hasil SKD, dan kadang-kadang banyak banget tren di TikTok waktu zaman 2024 itu banyak banget nih tren-tren. Aku coba menganalisa itu. Waktu itu banyak tren yang takut untuk ke instansi pusat karena itu lawannya se-Indonesia. Zaman 2024 itu trennya kayak gitu. Mereka takut ke pusat karena lawannya se-Indonesia. Jadi mereka itu banyak ke instansi daerah dan itu bejibun. Sedangkan di pusat itu sepi. Nah itu jadi pedoman waktu itu ya. Aku mencoba analisa cara pemilihan formasiku. Terus ada lagi yaitu pilih formasi yang satu jurusan. Jangan banyak. Misalkan penerimaan ada jurusan manajemen, komunikasi, itu lebih baik cari satu aja, jurusan komunikasi gitu aja, biar tidak banyak saingannya. Dan satu lagi tadi lupa. Jadi gini, aku tuh memilih yang tidak banyak, juga tidak sedikit. Jadi misalkan ada penerimaan 40 peserta, ada 15, ada 3. Nah, aku memilih yang 15. Jadi kalau misalkan banyak yang mikir, udah ngambil yang banyak, siapa tahu peluangnya makin banyak. Udah mau ngambil yang sedikit, siapa tahu orangnya semakin sedikit. Ternyata yang tengah itu sering dilupakan gitu. Jadi aku memilih di 15. Kayak kemarin tuh kita persis banget kayak ada formasi. Aku kebetulan ngambil yang 3, itu cuma yang daftar 10 orang dan gugur di SKD semua gitu. Gitu Anggra ini. Gimana Kak Anggra ini? Cukup tuh Anggra ini ya. Ya. Sambil menunggu Kak Anggra ini mengetik. Cukup Kak. Berarti harus ambil emang strategi tuh diliatin sesuai trennya gitu ya Kak. Kayak mau sekarang nih lagi musimnya orang-orang tuh menuju ke arah mana, dan jangan juga milih yang rendah-rendah banget karena siapa tahu orang-orang juga berpikirnya sama kayak kita. Oh, ini kosong, kita ambil aja itu. Ternyata semua orang ambil itu, berpikir seperti itu. Jadi ambil tengah-tengahnya aja. Betul ya, itu strategi masing-masing ya. Sebenarnya aku juga nggak bisa gimana-gimana. Sama pikirin aja ini tes terakhir kalian. Jadi kalian harus menuntaskan dengan baik. Jangan terpengaruh sama omongan orang ya. Kayak zamanku waktu itu banyak teman-teman saudara-saudaraku juga bilang, ya udahlah ngapain sih belajar, kalau keterima ya alhamdulillah itu rezeki, kalau nggak keterima ya udah bukan rezeki. Kayak itu jangan teman-teman, sumpah. Mending mempersiapkan segala sesuatu yang perlu disiapkan. Toh kalau misalkan nggak rezeki,
setidaknya kalian sudah mempersiapkan senjatanya. Jadi nggak akan mengecewakan terlalu dalam. Tapi ketika kalian tidak ada persiapan dan kalian gagal, itu sumpah sakit hatinya lebih dalam dibandingkan kalian sudah mempersiapkan. Toh kalau misalkan ada orang, loh ya nggak belajar aja bisa keterima. Ya mungkin kita nggak tahu aja kebaikan orang tersebut itu seperti apa gitu. Kita nggak tahu di belakangnya ada apa ya, Kak. Jadi udah jangan mikirin orang lain. Oke, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi kita lanjut di sesi-sesi atau episode-episode berikutnya ya, Kak. Ini Ya, udah ngopi. di Ngopila berikutnya. Ini udah Ya. pukul 11 menunjukkan pukul 11:02. Oh iya. Aku mau ini, Kak. Kalau balik ke mahasiswa D3 perpustakaan atau mahasiswa lah Inggris iya. yang lagi nonton atau mahasiswa-mahasiswa saya yang lagi berpikir D3 perpustakaan ini bisa jadi apa ya? Atau gimana sih progres masa depan mahasiswa D3 perpustakaan itu boleh dong Kak kasih motivasinya, kasih wajengan. Apa itu wajengannya? Jangan ya. Wejangan. Oke. Sebenarnya banyak ya lulusan dari ilmu perpustakaan itu nggak hanya jadi pustakawan, kayak di arsiparis juga bisa. Ya banyak lah lini yang bisa kita tempati, dan teman-teman juga bisa kayak kemarin nih temanku masuk di P3K Lemhanas, ada juga di instansi-instansi yang lain. Jadi memang banyak. Tapi memang karena persaingan semakin lama semakin ketat, emang menurutku D3 harus beralih ke S1 sih. Izin Pak Pur. Udah sih itu aja. Iya. Rencananya omongannya juga katanya mau dipindahin ke S1 tau Kak. Iya, ini jangan dulu nih. Aku Dari kasih tahu zaman ya. dulu. Pak Robi bilang, nih aku kasih tahu. Pak Robi itu wadik 3 kalau nggak salah. Beliau bilang kayak gini, Cah, kalau festival literasi ini diadakan nanti S1. Sampai sekarang. Padahal festival literasi sukses itu pertama kali. Iya, itu keren banget tuh lihat. Wah. Semoga lah Bismillah. Semoga Bismillah. Doain ya Kak. Ya, aku yakin lah dengan kapasitas beliau Pak Purwanto sebagai Kaprodi sangat memungkinkan itu. Bismillah. Oke. Ini udah mendekati closing. Aku mau tanya lagi. Kalau boleh Kakak kasih 3 bekal penting deh buat mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah dan terutama sedang mempersiapkan CPNS itu. Kira-kira 3 hal itu apa Kak? Apa ya? 3 bekal ya. Yang pertama sebenarnya 3 bekal dalami keterampilan. Banyakin ikut organisasi untuk bekal public speaking, banyakin magang untuk bekal spesifik jurusanmu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bangun relasi yang baik. Itu nggak cuma di teman-teman mahasiswa ya, bisa ke alumni, bisa ke dosen-dosen juga. Nah ini sangat baik. Menurutku ini investasi jangka panjang yang bisa kita dapetin di waktu kuliah. Terus yang ketiga, jangan sombong sih menurutku. Jangan mentang-mentang mahasiswa kalian lupa dilahirkan di mana gitu. Jadi menurutku kembangin apa yang kalian bisa lakukan kepada masyarakat gitu. Karena masyarakat akan memberikan feedback, entah itu berupa senyuman, entah berupa doa, entah berupa kebahagiaan. Itu sih Syah. Keren banget. Jujur hari ini awalnya aku deg-degan banget kayak ini gimana ya mau ngobrol Ngopila ini mau kayak gimana. Tapi kan setelah ngobrol-ngobrol ternyata enak banget, santai banget. Terima kasih Kak Anca sudah memberikan insight-insight baru buatku dengan kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Untuk penutup Kak, ada closing statement. Tunggu, ada satu pertanyaan dulu deh Kak buat Kakak. Kalau kehidupan Kakak atau perjalanan Kakak selama ini, sejauh ini dijadikan judul buku, Kakak mau dinamain apa tuh bukunya? Judulnya apa? Dan last paragraph atau kalimat terakhirnya
Mau apa? Kalimat Saya penutup. ini nggak ada briefing ini, Sah. Ini sengaja, Kak. Sengaja biar surprise. Apa, Sah? Mau dijadiin apa, Kak, bukunya? Judulnya, judul apa? Judul bukunya. Dan kalimat terakhir penutup bukunya apa? Oke, kalau dijadiin buku, aku memilih judul apa ya? Tersesat di jurusan, berakhir di perpustakaan. Asik. Asik. Cakep. Bagus, bagus, bagus. Udah itu deh. Ih, itu kan judulnya. Kalimat terakhirnya apa, Kak? Kalimat terakhir, eh, aku mencanangkan sebuah hadis itu yang aku suka, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat itu sih. Keren tuh. Closing bukunya. Keren banget, ditutup dengan hadis. Iya, Oh. betul. Dah, itu ya, Syah. Iya, Kakak mau kasih closing statement dulu nggak, Kak? Closing statement ya. Closing statementnya sebenarnya satu sisa. Ini kan Ngopila mulai aktif lagi, dan di sini kamu sebagai apa ya, nakodanya ya istilahnya ya. Mudah-mudahan ya nggak perlu asa mencemaskan berapa yang lihat, berapa yang nonton, itu nggak perlu. Tapi ketika asa menjalankan semuanya dengan ikhlas, itu akan ada loh manfaatnya nanti. Dan menurutku baca di Batara inilah bisa tempat menjadi kita bertumbuh lebih hebat, karena perjalananku tidak terlepas dari baca di Batarila, yang mana dididik dari Bu Renti sama Kak Purwanto. Dari sekitar 2021 aku ikut Pak Purwanto, dan alhamdulillah sampai sekarang pun tidak putus silaturahmi kami. Jadi manfaatkan yang ada, Syah. Itu privilege. Dibaca di Batarila itu bukan orang yang ungu-ungu, pasti ada pertimbangan kenapa orang itu masuk di tim baca di Batara Nila. Jadi selagi kepercayaan itu ada, tuntaskan dengan baik, itu sih. Terima kasih banyak, Kak Anca. Ini bukan dulu. Terima kasih banyak, Kak Anca. Udah benar-benar jadi first narasumber setelah Ngopila itu diaktif kemarin-kemarin 1 tahun lalu. Semoga lancar terus Kak Anca kegiatannya Amin. di Perpusnas, dimanapun Kak Anca terus berkarya, terus menjadi Kak Anca yang bertumbuh dan menghasilkan banyak karya-karya keren atau hal-hal mengejutkan lainnya di masa depan. Terima kasih banyak ya Kak Anca. Terima kasih Makasih, banyak Syah. juga. Terima kasih banyak juga semuanya. Semoga obrolan hari ini itu bisa jadi penyemangat buat teman-teman, buat kita semua untuk terus berproses, untuk terus bertumbuh, berkarya, terus yang sedang mencari arah tentang CPNS semoga terarahkan, yang sedang memperjuangkan mimpinya masing-masing tetap semangat. Jangan lupa untuk terus ikutin kegiatan komunitas baca di Batara Nila dan nantikan episode-episode Ngopila berikutnya. Sampai jumpa dan dadah. Kalau kamu suka tayangan tadi, boleh dong di like, comment, and share. Bye!